Akhirnya Rusia dihujani Ukraina dengan rudal jelajah Kharkiv tanpa cahaya. Serangan balasan dilancarkan Rusia membuat Ukraina semakin terpukul pada perang tersebut. Sejumlah rudal jelajah yang ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina dilakukan tak lama setelah pimpinan Chechnya Ramzan Kadyrov mengkritik militer Vladimir Putin. Akibat serangan balasan dilakukan Rusia, sebagian besar wilayah Ukraina di Kharkiv layaknya jadi kota mati. Kini Ukraina akan berpikir ulang jika ingin melakukan serangan ke Rusia, karena pembalasan Vladimir Putin bisa lebih menyakitkan. Lantas bagaimana kondisi Ukraina setelah dihujani rudal jelajah milik Rusia? Ya, rudal jelajah Rusia telah menghantam infrastruktur di Kharkiv, Ukraina pada Minggu 11 September 22. Ukraina mengklaim itu sebagai serangan balas dendam Rusia atas keberhasilan Kiev di medan perang baru-baru ini. Serangan Rusia itu telah mengakibatkan listrik dan air di sebagian besar wilayah Kharkiv mati. Kota-kota hingga rumah sakit gelap gulita. Diketahui selama beberapa hari terakhir pasukan Ukraina telah merebut kembali sebagian besar wilayah diduduki Rusia di wilayah tersebut dalam serangan kilat. Mengutip The Guardian, Forterikov, wali kota Kharkiv, mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk memenuhi listrik dan beberapa daerah melaporkan bahwa listrik kembali menyala. Sebelumnya, penasihat Presiden Ukraina mengatakan bahwa api berkobar di pembangkit listrik nomor 5 di Kharkiv. Ada juga laporan awal tentang pemadaman listrik di wilayah tetangga Sumy dan Poltava, serta depresi yang berpotensi mengaruhi jutaan warga sipil. Kirko Tomesko, wakil kepala kantor Presiden Ukraina, mengatakan listrik sekarang telah dipulihkan. Dan Tomesko juga mengatakan 2 rudal jelajah menghantam infrastruktur penting di Kharkiv. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran sekarang berada di lokasi dan bahwa listrik akan segera kembali ke fasilitas vital seperti rumah sakit. Rusia ingin meninggalkan kami tanpa cahaya, air, dan panas. 3 ledakan terdengar di kota Kharkiv di mana pemadam listrik telah mempengaruhi sirine serangan udara. Orang-orang harus dievakuasi dan metro Kharkiv. Angkatan Udara Ukraina menciut bahwa Rusia telah meluncurkan 11 rudal, tetapi sebagian besar telah dihancurkan. Ini adalah balas dendam yang kejam dan sinis dari agresor Rusia atas keberhasilan tentara kami di garis depan khususnya di wilayah Kharkiv, kata Terikov. Dia juga mengatakan bahwa sebagai wilayah Zaporizhzhia, di Profesor dan Sumy mengalami masalah yang cukup kritis. Sementara kepala wilayah, The Profesor Dmitry Rodchenko, mengatakan pada minggu dalam bahwa pasukan Rusia bertanggung jawab atas pemadaman listrik di seluruh wilayahnya. Beberapa kota dan komunitas di wilayah di Profesor tanpa listrik Rusia menyerang infrastruktur energi. Sebelumnya, Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya yang ditunjuk Kremlin, telah mengkritik kepemimpinan tentara Rusia. Kritikan dikeluarkan setelah Rusia tampaknya lengah oleh serangan balik Ukraina melawan di timur laut. Ia mengatakan bahwa Kremlin mungkin menghadapi dampak serius atas hilangnya wilayah yang telah berulang kali dinyatakan oleh administrasi penduduk Rusia yang berencana untuk dipertahankan selamanya. Kadyrov juga mengatakan bahwa Vladimir Putin mungkin tidak mengetahui keadaan sebenarnya di medan perang. Akan tetapi, ketika keadaan memburuk di medan perang, Putin menghadapi sakit kepala dengan apa yang harus dilakukan dengan mata dan mantan pemandu sorak yang ingin Rusia mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk perang. Banyak uni dari Chechnya telah mengambil bagian dalam upaya perang Rusia. Sementara Kadyrov sangat serta setia kepada Moskow. Kadyrov adalah salah satu dari sedikit tokoh publik Rusia yang pesannya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Kremlin. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Putin menanggapi rentetan tersebut. Kadyrov sebelumnya telah mengabaikan klaim bahwa dia membuat kesalahan perhitungan yang mengerikan pada bulan Februari ketika dia mengira tentara Rusia dapat menyerbu Ukraina dalam hitungan hari. Dalam penampilan baru-baru ini, dia mengatakan Rusia tidak kehilangan apa-apa selama perang, tetapi kerugian besar dalam beberapa hari terakhir bisa menjadi penjualan yang lebih sulit bagi penduduk Rusia. Ramzan Kadyrov, Panglima Perang Chechnya, menegaskan dialog dan negosiasi antara delegasi Rusia dan Ukraina tidak akan ada gunanya. Ramzan Kadyrov mengatakan dia terus ingin berperang. Menurut Ramzan Kadyrov, dialog damai Rusia-Ukraina yang berlangsung di Istanbul, Turki tidak akan menghasilkan kemajuan apapun. Selain itu, Benderites merupakan sekelompok nasionalis sayap kanan yang dibentuk selama Perang Dunia Kedua, dan istilah ini sekarang digunakan secara lebih aman umum untuk merujuk pada nasionalis Ukraina. Ramzan Kadyrov menganggap Ukraina telah diambil alih oleh Nazi. Oleh karena itu, cara desanifikasi untuk menginvasi para nasionalis Ukraina. Pemimpin Chechnya itu dan pasukannya secara terbuka menyatakan dukungan untuk membantu Rusia dalam invasinya di Ukraina. Human Rights Watch menggambarkan Ramzan Kadyrov sebagai seorang pemimpin otoriter yang telah mengawasi kemunduran hak-hak gay dan penggunaan penyisaan secara ekstensif, penghilangan paksa, hingga pembunuhan di luar proses hukum. Pertanyaan tentang apa sebenarnya soal yang disapa oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan invasi ke Ukraina perlahan mulai terjawab.
Dikutip dari Al Jazeera, menurut Christian Noitu, dosen diplomasi dan tata kelola internasional di Loughborough University London, seharusnya tidak ada kesalahpahaman tentang motif Rusia. Putin prihatin dengan politik rasionalis dan fantastik kekuatan besar. Namun Ukraina memasukkan dirinya ke dalam orbit pengaruh Barat. Itu bertentangan dengan kepentingan Putin. Membentuk pemerintah yang bersahabat atas Rusia dan Kiev kemungkinan besar merupakan tujuan utama intervensi militer Kremlin. Tetapi bagaimana dan bisakah skenario seperti itu bekerja? Profesor Demetrius Pemerintahan dan Hubungan Internasional University of Sydney, General Jill, mengatakan kepada Al Jazeera jika Kiev disebut Rusia mungkin akan membentuk setidaknya pemerintahan sementara. Namun mengingat kecilnya kemungkinan hal ini diterima secara luas di kalangan penduduk Ukraina, Putin akan lebih berhasil jika pemerintahan saat ini dilucuti dari beberapa anggota. Tetapi terus dipimpin oleh Presiden Vladimir Zelensky tetap menjabat dan dapat bernegosiasi dengan Rusia. Struktur kelembagaan kemungkinan akan tetap ada meskipun pertimbangan kuat akan diberikan untuk memperkenalkan semacam pengaturan federal untuk memberikan tingkat otonomi lagi bagi Donetsk dan Luhansk. Meski demikian, jika Rusia dapat membangun beberapa bentuk dialog dan kesepakatan di Kiev akan menghadapi kehambatan. Perlawanan Ukraina tampaknya lebih kuat hingga saat ini. Rusia masih belum menempatkan semua kartunya di meja. Perlawanan Ukraina tampaknya lebih kuat hingga saat ini. Rusia masih belum menempatkan semua kartunya di atas meja. Para pejabat AS telah melaporkan bahwa sejauh ini ada antara 50 dan 70% dari pasukan Rusia yang tersedia telah dilakukan, yang berarti masih banyak kekuatan militer Rusia terdekat yang tersisa untuk dilakukan. Mengingat kurangnya kemajuan media internasional dan pakar telah mengajukan pertanyaan mengenai strategi militer Rusia, Presiden Vladimir Putin diberitakan telah mengungkapkan bahwa dia memiliki daftar 5 negara Eropa termasuk Uni Eropa setelah muncul laporan Ukraina ingin bergabung dengan UE pada tahun 2014. Selain itu, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov saat berpidato di depan pasukannya diunggah pada Kamis 3 Maret 22. Mengingat kurangnya kemajuan media internasional dan pakar telah mengajukan pertanyaan mengenai strategi militer Rusia. Terungkap daftar-daftar negara-negara Eropa bisa jadi sasaran amukan Rusia berikutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin diberitakan telah mengungkapkan bahwa dia memiliki daftar 5 negara Eropa termasuk Uni Eropa setelah muncul laporan Ukraina hingga bergabung dengan UE pada tahun 2014. Tak hanya itu, Rusia bahkan mengirimkan ancaman ke negara lain dalam beberapa pekan terakhir, dan ketakutan itu mungkin tidak sepenuhnya